Di pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang, wah, sering banget disalahpahami, sering dianggap momok, bahkan kadang bikin orang takut. Apa itu? Filsafat materialisme. Siap untuk kita bedah bareng-bareng secara santai tapi tetap mendalam? Oke, kita langsung mulai saja. Oke, kita masuk ke babak pertama. Materialisme, sebuah mitos. Kenapa saya bilang mitos? Ya, karena banyak banget mitos yang menyelimuti kata ini, Kamaret. Anggapan yang paling umum, yang paling sering kita dengar adalah, kalau kamu seorang materialis, wah udah pasti kamu itu ateis, anti Tuhan, dan menolak semua hal yang gaib. Titik. Tapi, benarkah sesederhana itu? Yuk kita gugat anggapan ini. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang jadi jantung pembahasan kita. Untuk bisa menganalisis masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik di sekitar kita dengan tajam, apakah kita betul-betul harus meninggalkan keyakinan pribadi kita? Apakah ada semacam tembok raksasa yang nggak bisa ditembus, yang memisahkan antara menjadi seorang analis sosial yang kritis di satu sisi, dan menjadi seorang insan yang beriman di sisi lain? Nah, ini dia nih, stigma yang paling umum. Saya yakin Kamarat sekalian pasti sering dengar kan, mau di obrolan warung kopi, di forum diskusi online, atau bahkan ya di ruang kelas sekalipun. Coba deh, sebut kata materialisme. Apa yang langsung muncul di kepala? Pasti nggak jauh-jauh dari gambaran Karl Marx dengan jenggotnya yang ikonik, logo palu arit, dan ya sebuah penolakan total terhadap apapun yang berbau spiritual atau ketuhanan. Dan jujur aja, wajar banget kalau itu yang jadi pemahaman awal kita. Wajar banget. Oke, ayo kita selami lebih dalam. Jawabannya tentu saja tidak sesederhana itu. Kalau sesederhana itu, ya pembahasan kita selesai di sini. Filsafat itu, Kamarat, adalah dunia yang penuh dengan nuansa, bukan dunia hitam putih. Jadi, menyamakan materialisme dengan ateisme itu ibaratnya seperti bilang kalau semua pisau itu dibuat untuk membunuh. Padahal kita tahu, pisau di tangan seorang koki bisa menciptakan hidangan lezat. Pisau bedah di tangan dokter justru menyelamatkan nyawa. Jadi konteks dan cara penggunaan itu adalah kuncinya. Nah, untuk bisa membongkar sebuah ide, cara terbaik adalah dengan melacak asal-usulnya, melihat jejak sejarahnya. Penting untuk kita sadari, pemikiran materialis ini bukanlah penemuan abad ke-19 yang tiba-tiba plung, muncul dari kepala Marx. Oh tidak, akarnya itu jauh lebih dalam, membentang ribuan tahun ke belakang. Sampai ke masa para filsuf Yunani kuno masih jalan-jalan pakai toga dan sandal. Yuk kita lihat perjalanannya. Perjalanan panjang ini bisa kita mulai dari sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dengan seorang filsuf bernama Demokritos. Dia mengajukan sebuah ide yang super radikal pada zamannya. Segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk jiwa kita katanya, tersusun dari partikel-partikel kecil tak kesat mata yang dia sebut atom. Nggak ada campur tangan dewa-dewi Olympus, yang ada cuma atom yang bergerak abadi dalam ruang hampa. Gila kan pemikiran di zaman itu? Terus kita lompat jauh, ribuan tahun kemudian, ke abad ke-18. Kita ketemu sama Hegel. Hegel setuju kalau sejarah itu bergerak secara dialektis, ada tesis, ditantang antitesis, lalu menghasilkan sintesis baru. Tapi menurut Hegel, motor penggeraknya adalah roh absolut atau ide. Sejarah itu perjalanan ide menuju kesempurnaannya. Lalu, datanglah muridnya yang paling bandel, Karl Marx. Marx mengagumi banget metode dialektika Hegel, tapi dia bilang, tunggu dulu Pak Hegel, dengan segala hormat Anda salah fokus. Dan disinilah letak revolusinya. Marx melakukan apa yang sering banget disebut sebagai membalik Hegel. Kalau Hegel bilang kesadaran dan ide, misalnya ide tentang kebebasan, ide tentang negara, itulah yang mendorong perubahan masyarakat, Marx justru bilang kebalikannya. Kondisi material kita lah, bagaimana cara kita bekerja, alat apa yang kita pakai, siapa yang punya pabrik, siapa yang jadi buruh, itulah yang kemudian membentuk kesadaran kita, membentuk ideologi kita, politik kita, bahkan agama kita. Jadi bukan kesadaran yang menentukan keadaan sosial, tapi keadaan sosial lah yang menentukan kesadaran. Sebuah pembalikan 180 derajat yang mengubah dunia. Sekarang kita sampai pada inti dari seluruh pembahasan kita kali ini. Jadi poin yang paling krusial adalah ini. Ternyata tidak semua materialisme itu sama. Sama seperti ada banyak banget jenis sosialisme atau liberalisme, materialisme juga punya dua wajah yang sangat berbeda, tapi seringkali dicampur adukan dan dianggap sama. Satu adalah sebuah keyakinan hidup, sebuah akidah, dan yang satunya lagi adalah sebuah metode berpikir. Oke, nah ini dia pembedaan kuncinya, mohon disimak baik-baik. Di satu sisi ada yang namanya materialisme ontologis.
Istilah ontologi itu artinya studi tentang apa yang ada, tentang hakikat realitas. Jadi ini adalah sebuah keyakinan atau akidah filosofis. Paham ini bilang bahwa hanya materi yang nyata. Titik, nggak ada yang lain. Nggak ada Tuhan, nggak ada roh, nggak ada entitas non-material. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ateisme. Tapi di sisi lain, yang sering banget dilupakan, ada materialisme metodologis. Ini bukan keyakinan. Ini adalah alat. Ini adalah metode. Ini sebuah disiplin berpikir. Ketika seorang ilmuwan, seorang sosiolog, atau seorang ekonom ingin meneliti dunia publik, dunia yang bisa kita ukur, kita observasi bersama, mereka sengaja membatasi penjelasan mereka pada sebab akibat material. Bukan karena mereka nggak percaya Tuhan, tapi demi menjaga analisis mereka tetap objektif, bisa diuji oleh orang lain, dan nggak terjebak dalam penjelasan subjektif yang nggak bisa diverifikasi. Loh, kenapa sih metode pembatasan diri ini penting banget? Karena ini membantu kita menghindari sebuah jebakan berpikir atau sesat pikir yang keren namanya God of the Gaps atau Tuhan di celah-celah. Ini adalah kebiasaan lama kita untuk menempatkan Tuhan sebagai jawaban instan setiap kali sains belum menemukan penjelasan. Kenapa ada petir? Oh, itu pasti karena Dewa Zeus lagi marah. Gimana kehidupan pertama kali muncul? Pasti Tuhan yang langsung ciptain. Masalahnya, Kamrat, ketika sains terus maju dan akhirnya menemukan penjelasan materialnya, listrik statis di awan, teori abiogenesis, dan lain-lain, maka peran Tuhan seolah-olah jadi makin kecil, makin sempit, makin tergusur. Iman yang dibangun di atas ketidaktahuan seperti ini rapuh banget. Dan ini diungkapkan dengan sangat indah oleh seorang teolog besar Jerman, Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang, iman yang dewasa itu tidak bersembunyi di celah-celah ketidaktahuan kita. Justru sebaliknya, iman yang dewasa itu melihat keagungan Tuhan dalam keteraturan hukum alam yang berhasil diungkap oleh sains. Semakin kita paham betapa kompleks dan indahnya alam semesta secara material, ya semakin kita bisa mengagumi sang perancang sistem tersebut, kalau kita memang memilih untuk percaya. Dan jangan salah sangka ya, perdebatan ini tuh bukan hal baru, bukan cuma perdebatan orang barat. Ini adalah perdebatan klasik yang super seru dalam sejarah pemikiran Islam. Di satu kubu, ada Imam Al-Ghazali. Dalam upayanya untuk menegaskan kemahakuasaan Tuhan, beliau berargumen bahwa tidak ada yang namanya hukum sebab akibat yang pasti. Api bisa membakar kapas itu semata-mata karena kehendak langsung dari Tuhan pada saat itu juga. Tapi di kubu lain ada Ibnu Rushd atau yang di barat dikenal sebagai Averroes. Beliau membantah keras pandangan ini. Kata beliau, kalau kita menolak hukum kausalitas, ya habislah sudah pondasi ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Rushd, Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas justru telah menciptakan hukum alam yang konsisten, dan tugas kita sebagai manusia adalah mempelajarinya. Nah, pandangan Ibnu Rushd inilah yang jadi cikal bakal semangat sains metodologis modern. Oke, kalau kita sudah bisa menerima perbedaan krusial antara materialisme sebagai alat dan materialisme sebagai keyakinan, maka kita bisa punya sebuah kerangka berpikir untuk mendamaikan dua dunia yang sering banget dianggap musuh bebuyutan, dunia sains dan dunia iman. Keduanya bisa hidup berdampingan secara harmonis kalau kita paham bahwa mereka itu beroperasi di wilayah yang berbeda. Ibarat dua kerajaan yang berdaulat, masing-masing punya hukumnya sendiri di atas tanahnya masing-masing. Konsep keren ini dirumuskan dengan sangat apik oleh seorang ahli biologi evolusioner dan penulis sains hebat, Stephen Jay Gould. Dia menamakannya NOMA, singkatan dari Non-Overlapping Magisterium. Apa itu magisterium? Artinya adalah wilayah otoritas untuk mengajar. Jadi, NOMA ini gampangnya bilang kalau sains dan agama itu punya wilayah otoritasnya masing-masing dan wilayah mereka ini nggak tumpang tindih. Mereka nggak saling ganggu karena mereka pada dasarnya menjawab jenis pertanyaan yang berbeda. Coba kita lihat tabel ini biar lebih jelas. Ranah sains itu adalah dunia publik dan material. Dunia yang bisa kita amati dan ukur bareng-bareng. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana? Bagaimana alam semesta bekerja? Bagaimana kursi ini dibuat? Jawabannya ya teknis dan faktual. Dari kayu, dipotong, dipahat, dirakit. Sementara itu, ranah iman adalah dunia privat dan makna. Pertanyaan kuncinya, mengapa? Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan hidup ini? Mengapa kursi ini dibuat? Nah, jawabannya bukan lagi tentang fisika kayu, tapi tentang tujuan, untuk kenyamanan, untuk keindahan, untuk tempat beristirahat. Mencampur adukan keduanya ini yang bikin kacau. Kita nggak bisa nanya ke kitab suci tentang rumus kimia kayu. Itu salah alamat. Sama salahnya dengan bertanya pada sains apa makna penderitaan seorang ibu. Beda ranah, beda pertanyaan. Baik, setelah kita memahami semua kerangka berpikir ini, dari sejarahnya sampai perbedaannya, sekarang kita bisa kembali ke poin utama kita. Jadi, bagaimana seharusnya kita memandang materialisme?
Jangan lagi memandangnya sebagai agama baru yang menakutkan, tapi pandanglah ia sebagai sebuah alat yang sangat tajam dan sangat berguna. Sebuah pisau bedah untuk membedah anatomi masyarakat kita. Jadi, saya ulangi sekali lagi biar meresap. Materialisme metodologis itu bukanlah palu godam yang dipakai untuk menghancurkan iman seseorang. Bukan, ia adalah pisau analisis. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah publik, kemiskinan struktural, ketidakadilan ekonomi, korupsi yang merajalela, kita nggak bisa menjawabnya cuma dengan, oh ini sudah takdir Tuhan. Jawaban itu mungkin bisa menenangkan kita secara pribadi, tapi sama sekali tidak menyelesaikan masalah di dunia publik. Kita perlu membedah strukturnya. Siapa yang diuntungkan dari sistem yang ada? Bagaimana alur modalnya? Kebijakan apa yang melanggengkan ketidakadilan ini? Nah, itulah fungsi dari pisau analisis materialis. Lantas, mengapa semua ini penting banget buat kita? Pertama, ini menciptakan bahasa universal. Dengan analisis material, seorang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, atau bahkan seorang ateis bisa duduk satu meja, membahas data inflasi yang sama, dan mencari solusi kebijakan publik yang sama-sama bisa dipahami. Kedua, cara pandang ini justru lebih menghormati Tuhan. Kita memandangnya sebagai arsitek agung yang menciptakan sunnatullah, sistem hukum alam yang canggih dan konsisten, bukan sebagai tukang surap yang setiap saat turun tangan membatalkan hukumnya sendiri. Ketiga, tentu saja, metode inilah yang memungkinkan analisis sosial yang setajam silet seperti yang dilakukan Marx untuk membongkar cara kerja kapitalisme, eksploitasi, dan alienasi. Dan terakhir, yang paling penting, ini memungkinkan kita untuk memisahkan arena publik dan privat. Tokoh besar bangsa kita, Tan Malaka, adalah contoh sempurna. Beliau adalah seorang muslim yang taat, tapi dalam analisis politiknya, beliau tanpa ragu menggunakan pisau materialisme dialektis untuk membedah kolonialisme dan imperialisme. Iman pribadinya tidak menghalangi, malah mungkin menjadi bahan bakar bagi ketajaman analisis publiknya. Jadi inilah tesis utama, kesimpulan besar dari seluruh pembahasan kita hari ini. Menggunakan materialisme sebagai metode analisis untuk memahami bagaimana dunia sosial dan alam ini bekerja, sama sekali tidak membatalkan atau mengganggu keyakinan kita pada Tuhan sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa dunia ini ada sejak awal. Keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda di level realitas yang berbeda. Sebagai penutup, sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan kamarat sekalian dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kita sudah panjang lebar membahas materialisme sebagai sebuah lensa untuk melihat dunia. Tapi, sadarkah kita bahwa setiap hari kita semua itu menggunakan berbagai macam lensa atau kerangka berpikir untuk memahami dunia di sekitar kita? Mungkin kita pakai lensa psikologis, mungkin lensa budaya, atau bahkan ya lensa teori konspirasi. Coba deh renungkan sejenak, lensa apa sih yang paling sering Anda gunakan? Nah, apa jawaban Anda atas pertanyaan tadi? Atau mungkin Anda punya pandangan yang sama sekali berbeda tentang materialisme? Jangan ragu, langsung saja tuliskan semua pemikiran kamaret sekalian di kolom komentar di bawah. Diskusi kita nggak berhenti di sini, tapi justru baru dimulai di sana. Dan oh ya, topik apa lagi yang ingin kalian kita bedah bareng selanjutnya? Beritahu kami juga ya. Tentu saja, jangan lupa untuk terus mengikuti akun Sabda Literasi di semua platform media sosial kalian, biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan filsafat yang membebaskan seperti ini. Dukungan dari kamaret sekalian adalah energi dan bahan bakar bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih banyak telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam pembebasan.